Halo Aquarius, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan Adi. Ya, ini bacaan untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang dari relate silahkan diabaikan. Untuk pergerakan planet bisa dilihat di akhir video ya. Saya menyematkan sebuah link gitu ya ke playlist saya. Saya membuat playlist khusus untuk pergerakan planet, namanya update langit gitu ya. Jadi di situ di playlist itu nanti teman-teman bisa melihat update langit mingguan untuk pergerakan planetnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di akhir video tidak ada, bisa dilihat di channel saya ya, masuk ke channel saya, di situ akan ada playlistnya gitu ya untuk update langit minggu ini. Oke, itu lalu kemudian ya saya mohon maaf sebelumnya ya karena jadwal saya kacau, akhirnya jadwal reading pun kacau. Tapi saya berusaha supaya ya minggu depan bisa kembali ke normal lagi gitu ya. Oke, let's stepping into Aquarius vibes. Mohon bantuan semesta vibes untuk teman-teman Aquarius di sini minggu ini atau dalam waktu dekat atau sekarang. Vibes bagi teman-teman Aquarius. Wow, langsung terbang begitu saja. Oke, kalian mendapatkan door to romance. Ya, tampaknya kalian di sini akan menjalani sebuah romantic getaway ya, atau kalian di sini sedang berhubungan dengan seseorang yang baru, gitu ya, dengan adanya door to romance gitu ya, kalian melihat sebuah opportunity untuk memadu kasih gitu ya, ke depannya ya, dengan adanya door to romance. Di sini ada energi Knight of Cups, Ace of Cups gitu ya, The Lovers. Oke, mari kita lihat situasinya untuk teman-teman Aquarius di sini ya. Dengan energi door to romance, tampaknya ada yang sedang jatuh cinta di sini ya. Oke, mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Aquarius di sini. Satu kartu. Oke, kalian mendapatkan dua. Oke, saya ambil saja. Yang pertama adalah happiness, kebahagiaan, wholeness, overjoy, smiling. Ya, ada sebuah energi kebahagiaan di sini ya, ada energi the sun gitu ya, joyful energi, kebahagiaan yang luar biasa gitu ya, kalian rasakan ya. Bisa jadi kalian di sini butterfly in the stomach ya, saya merasakan ya. Jadi istilahnya eh, apa ya, gimana ya feelingnya ketika awal-awal jatuh cinta gitu ya, dengan adanya happiness di sini ya. Lalu kemudian kalian juga mendapatkan cricket, silence atau non action di sini ya, sepi gitu ya. Bisa jadi di sini ya semula mungkin yang hidup kalian sepi gitu ya, berubah menjadi wholeness gitu ya, berubah menjadi sebuah keceriaan yang tanpa batas gitu ya, dengan adanya energi the wholeness di sini ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut saja ya, menggunakan tarot gitu ya, terkait apa ini. Mohon bantuan semesta, tiga energi untuk teman-teman Aquarius di sini. Ya, saya merasakan adanya energi kalian pura-pura diam ya. Kalian pura-pura diam, kalian pura-pura cuek gitu ya, tapi dalam hati kalian sebenarnya happy gitu ya, karena kalian melihat sebuah kesempatan untuk beromansa gitu ya, untuk memadu cinta gitu ya, dengan yang baru. Ya oke, yang pertama adalah energi Three of Cups, celebration energi. Oke, lalu kemudian The Dead ya, Scorpio energi, transformation. Satu lagi semesta, dan Seven of Swords gitu ya. Ya ini
lying, cheating, stealing sebenarnya teman-teman untuk Seven of Swords di sini, tapi juga di sini juga bisa kaitannya dengan energi. Kembali lagi saya merasakan tadi adanya sebuah apa ya, kalian yang berpura-pura diam, kalian berpura-pura cuek gitu ya dengan siapapun yang mengejar kalian di sini ya, tapi kalian seperti ya sebenarnya dalam hati kalian berbunga-bunga gitu ya. Bottom of the deck, King of Wands ya, tentu ya. King of Wands di sini entrepreneur energi atau playboy playgirl energi gitu ya, tapi kalian di sini lebih mature gitu ya, lebih dewasa, dimana kalian di sini bergerak maju, take action gitu ya, itu based on compassion gitu ya dengan adanya King of Wands di sini ya. Itu lalu kemudian tadi ya di energi pertama ada energi Three of Cups, ini adalah celebration energi ya. Kalian seperti mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya dengan adanya Three of Cups di sini ya. Bisa jadi kalian di sini berpesta atau istilahnya berkumpul dengan banyak orang gitu ya, dimana di banyak orang di situ kalian menarik atau kalian di sini menarik hati seseorang gitu ya dengan adanya Three of Cups di sini ya. Itu lalu kemudian ada energi the dead gitu ya, kalian seperti berubah gitu ya. Kembali lagi saya tadi merasakan ada perubahan gitu ya, dari yang semula hidup kalian krik-krik gitu ya, sepi, nggak ada apa-apa gitu ya, lalu kemudian berubah menjadi terang benderang gitu ya. Jadi energinya berubah menjadi bahagia gitu ya, bertolak belakang gitu ya, dan ini perubahan yang secara perlahan gitu ya, dengan adanya energi the dead itu tadi ada transformasi perubahan, ada transformasi hidup. Lalu kemudian kartu yang ketiga di sini adalah kartu Seven of Swords gitu ya. Meskipun Seven of Swords di sini adalah lying, cheating, stealing ya, tapi semua di kartu tarot dengan background langit kuning itu menunjukkan sebuah kebahagiaan gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti ya itu tadi ya, saya merasakan kalian di sini seperti membohongi seseorang, bukan membohongi dalam tanda kutip istilahnya buruk ya, tapi lebih pada itu tadi ya, kalian di sini berstrategi gitu ya, pura-pura cuek atau pura-pura tidak memperhatikan gitu ya, tapi pada aslinya gitu ya, kalian di sini orang ini menoleh ke belakang ya, meskipun dia majunya ke depan gitu ya. Jadi intinya kalian di sini curi-curi pandang ya. Jadi ketika kalian berpapasan dengan orang yang naksir kalian itu ya, kalian pura-pura dingin, cuek gitu ya. Tapi ketika orang itu sudah lewat gitu ya, lalu kalian tiba-tiba menoleh gitu ya, menoleh ke arah orang tersebut gitu ya. Itu jadi seperti jual mahal gitu ya energinya ya. Oke, nice, ceria sekali ya energinya ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi lebih lanjut untuk energi Three of Cups di sini. Untuk teman-teman Aquarius yang sedang jatuh cinta. Ya, kalian mendapatkan kartu The Hermit, Virgo energi. Oke, langsung keluar dua di sini ya. Five of Pentacles. Kemudian King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Oke, bottom of the deck di sini Eight of Swords. Ya, dengan adanya bottom of the deck Eight of Swords di sini yang mengklarifikasi Three of Cups di sini ya. Jadi ini adalah sebenarnya selebrasi energi kalian akhirnya membebaskan diri dari pikiran kalian gitu ya. Jadi intinya yang di masa lalu gitu ya, yang krik-krik gitu ya, kalian seperti sendirian gitu ya, ditinggal sendiri gitu ya. Kembali lagi dua energi ini energi of lonely teman-teman ya. The Hermit di sini dia mengasingkan diri ke atas gunung gitu ya untuk mencari wisdom gitu ya, mencari kebijaksanaan gitu ya. Lalu kemudian Five of Pentacles ini adalah energi yang ditinggalkan
ditinggalkan sendiri gitu ya, ditinggalkan tanpa sebab gitu ya. Jadi intinya dua energi ini sangat lonely gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya King of Pentacles di sini kalian akhirnya berusaha untuk merawat diri, nurturing diri kalian sendiri gitu ya. Dan King itu selalu take action gitu ya. Kalian mengembangkan diri kalian sendiri gitu ya, memperbaiki karakter kalian, memperbaiki cara kalian berbicara gitu ya, lalu kemudian merawat kulit gitu ya, lalu kemudian wis pokoknya intinya mengembangkan diri dari dalam gitu ya, dengan perawatan gitu ya, dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Itu, dan kalian merasa di sini King of Pentacles di sini juga bisa stagnan energi ya, energi yang tidak berubah itu terus gitu ya, tapi kalian di sini akhirnya bisa melepaskan itu semua gitu ya. Itu bisa jadi juga dengan adanya Three of Cups di sini itu seperti ya, kalian di sini tidak punya banyak teman ya, tidak punya banyak teman, dan kemana-mana kalian pun berbahagia atau bergembira di sini hanya dengan 3 orang itu saja ya, tambah ini kaitannya dengan 3 orang gitu ya, atau 2 orang, 2 atau 3 orang itu saja, tidak lebih dari circle itu gitu ya, dan itu yang membuat kalian menjadi terkungkung gitu ya. Itu menjadi membuat kalian sepi, hidup kalian sepi dan terkungkung gitu ya. Dan ini adalah Eight of Swords di sini adalah self imposed restriction ya. Kalian seperti membatasi diri kalian sendiri gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi untuk The Death di sini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk kartu The Death di sini. 3 kartu. Oh, langsung terbuka. Yang pertama adalah Four of Cups. Lalu kemudian Seven of Cups. Oh. Lalu kemudian Four of Swords dan Ace of Pentacles. Nice. Oke. Bottom of the deck, Two of Cups ya. Itu tadi ya. Oke. Dengan adanya kartu The Death di sini ya, yang diklarifikasi dengan bottom of the deck Two of Cups di sini ya, berarti ada sebuah cinta yang datang gitu ya. Kalian bertemu seseorang gitu ya, dan itu merubah hidup kalian gitu ya, dengan adanya ini mengklarifikasi kartu The Death itu tadi ya. Dan kartu The Death di sini diklarifikasi juga dengan Four of Cups ya, Four of Cups, Seven of Cups, Three of Swords, Four of Swords dan Ace of Pentacles gitu ya. Jadi intinya di sini semesta seperti mengarahkan kalian satu orang gitu ya. Orang ini didorong oleh semesta gitu ya, didorong oleh semesta untuk menunjukkan cintanya pada kalian gitu ya. Tapi kalian di sini seperti tidak tertarik gitu ya. Kembali lagi karena kalian mungkin terbiasa dengan circle kalian, tidak terbiasa dengan orang asing atau orang yang ada di luar circle kalian gitu ya. Jadi kalian tidak tertarik gitu ya. Itu dengan adanya energi Four of Cups di sini ya. Ini tangannya semesta ya, menghandle, memberikan cup cinta ini pada kalian, tapi kalian tidak tertarik gitu ya. Nah, kembali lagi karena ini adalah semesta yang meminta supaya kalian di sini berhubungan dengan seseorang yang di luar circle kalian atau tujuan apapun dari semesta di sini, dan semesta tidak ingin ditolak. Semesta memberikan lebih banyak lagi cinta ke hadapan kalian. Jadi orang ini ya yang berurusan dengan kalian ini bisa jadi awal-awal dia cuma sekedar say hi, ngomong segala macam gini-gini, kalian tidak peduli, kalian tetap cuek, kalian tetap dingin meskipun dalam hati kalian seneng ya. Lalu kemudian orang ini ketika melihat reaksi kalian yang apati, yang tidak peduli gitu, yang tidak tertarik gitu ya, semakin gencar lagi dengan adanya energi Seven of Cups di sini ya.
dia semakin mengeluarkan semua usahanya gitu ya, sepertian ya, energinya ya, mengeluarkan semua usahanya, dan itu membuat kalian akhirnya uh, take a rest. Di sini adalah rest and rejuvenation ya, jadi istilahnya ya sudah, kalian di sini akhirnya menyerah gitu ya, menyerah dalam artian iya, akhirnya meletakkan ego kalian gitu ya, kalian sudah istilahnya ya perlahan-lahan kalian membuka diri gitu ya, dengan adanya energi four of swords di sini ya, dan kalian seperti melihat ke jendela. Di sini ada siluet sinar ya, sinar pagi gitu ya. Ini ya mungkin ini pertanda dari alam semesta gitu ya, bahwa kalian sudah masuk ke era yang baru, era dimana ya istilahnya sudah bukan lagi di circle-circle itu saja, mungkin ada kebahagiaan atau sesuatu yang menarik di luar sana gitu ya, yang harus kalian lihat gitu ya. Akhirnya kalian ya menerima siapapun ini yang sudah berusaha untuk menyatakan cintanya pada kalian gitu ya, dan ternyata betul saja ya, di luar sana ada rezeki yang sedang menunggu dengan adanya Ace of Pentacles di sini ya. Itu lalu kemudian ya, ini yang merubah kalian ya, akhirnya yang merubah diri kalian. Oke, mari kita klarifikasi Seven of Swords di sini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk Seven of Swords. Oke, Seven of Swords di sini diklarifikasi dengan Nine of Swords. Lalu kemudian Ten of Swords. Ya, ini lucu ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian satu kartu lagi semesta. Ups, keluar dua. Nice. Kalian mendapatkan Six of Wands, victory. And the Magician, Gemini Virgo energi. Nice energinya ya teman-teman ya. Bottom of the deck, the Justice. Ya, jadi intinya di sini ya, dengan adanya bottom of the deck, the Justice, yang kalian yang ini mengklarifikasi Seven of Swords di sini ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk karma gitu ya, sebuah bentuk karma mungkin di masa lalu gitu ya, kalian ya hidupnya datar-datar saja, hampa-hampa saja, berkutat dengan orang-orang itu saja, teman-teman itu saja gitu ya. Semesta seperti memberikan kalian sesuatu yang lain gitu ya, karena di masa yang lalu kalian sudah mungkin berbuat baik dengan seseorang, atau mungkin bisa jadi kalian di masa lalu di sini sudah disakiti hatinya gitu ya, sampai akhirnya kalian ditinggalkan gitu ya, lalu ya kalian sempat stagnan gitu ya, lalu kemudian semesta seperti membayar luka kalian itu dengan sesuatu yang baru gitu ya, dengan adanya energi the Justice di sini ya. Itu lalu kemudian Seven of Swords di sini, kartu strategi di sini ya, atau kartu ya strategi bohong-bohong happy gitu ya, dengan adanya Seven of Swords di sini ya. Diklarifikasi dengan Nine of Swords, Never Ending Nightmare, lalu kemudian Ten of Swords, Dead and Overweight. Lalu kemudian ada energi Six of Wands, Recognize, dan The Magician gitu ya. Kalian akhirnya mengembody, jadi istilahnya merasa bangkit gitu ya, bangkit menjadi sebuah sesuatu yang powerful. Kembali lagi Fool's Journey di sini. Journey dari kartu The Fools di sini yang disimbol, yang di representasi angka 0 gitu ya. Itu supaya dia mengambil pengalaman agar dia menjadi The Magician pada akhirnya ya. Ini adalah bentuk komplit, bentuk sempurna dari The Fools gitu ya, dengan adanya kartu The Magician. Jadi makanya kartunya angkanya 1, dari 0 ke 1 gitu ya. Itu. Jadi intinya di sini
Ya lucunya saya tadi ketawa kenapa? Karena ya mulanya kalian sempat kepikiran gitu ya sampai nggak bisa tidur apa segala macam gitu ya sampai akhirnya kalian menyerah gitu ya. Dengan adanya Ten of Swords di sini kalian meletakkan pikiran kalian terus ya wis oke, tak recognize usahamu gitu ya. Oke, ayo kita jalan bersama gitu ya. Lalu kemudian ya disitulah kalian mendapatkan kekuatan kalian yang sesungguhnya gitu ya dengan ada energi The Magician, ada sebuah energi yang itu tadi ya, happiness, wholeness, overjoy gitu ya. Dengan ada yang kartu The Magician di sini ya. Itu. Ya teman-teman, energinya bagus sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita dengarkan saran dari semesta ya, kaitannya dengan ini ya. Masih perlu saran ya. Jadi ini sudah energinya sudah sangat happy sekali ya, sepertinya tanpa ada masalah gitu ya. Itu. Tapi tidak apa-apa, kita dengarkan saja saran dari semesta. Ya, kaitannya dengan Aquarius di sini yang baru saja jatuh cinta gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta 3 kartu untuk teman-teman Aquarius di sini. Oke, The Magician keluar lagi teman-teman ya. Ini Gemini Virgo energi. The Fool. Nice. Energinya ya. The Lovers. Ya, tadi ya. Saya bilang ada Two of Cups, ada The Lovers. Door to Romance. Bottom of the deck-nya Nine of Wands. Dengan adanya bottom of the deck Nine of Wands di sini semesta seperti bilang keep going gitu ya, keep going, maju terus gitu ya, pantang menyerah gitu ya, keep going kan gitu kan, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk keluar dari circle kalian yang itu saja gitu ya, terima aja kan gitu ya, laki-laki ini gitu ya, itu dengan adanya energi Nine of Wands di sini ya bottom of the deck-nya. Lalu semesta juga bilang, ya lucunya ya, yang pertama untuk The Magician di sini saya meletakkan kartunya itu di bawah The Magician yang clarifier di sini ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat ya, bisa jadi ini adalah ini kalian ya, ini kalian gitu ya. Lalu ini adalah semesta, gitu ya. Jadi kalian di sini seperti terhubung, gitu ya. Jadi memang kalian di sini memang diarahkan oleh semesta untuk bertemu orang ini gitu ya, untuk ada sesuatu yang kalian pelajari gitu ya nantinya bersama orang ini gitu ya, itu ya. Lalu kemudian ya semesta juga berkata bahwa the fools gitu ya, lompat saja, keep going gitu ya, saya ada di bawah gitu ya. Semesta seperti berkata saya akan nangkep kamu di bawah gitu ya, jaring-jaring ini seperti ada jaring-jaring cewek ini lompat gitu ya, di bawah ada jaring-jaring semesta yang siap menangkap gitu ya. Jadi jangan ragu lagi untuk menerima orang ini gitu ya, the lovers, cinta sejati gitu ya, bertemunya antara energi maskulin dan feminin gitu ya, kesatuan antara lahir dan batin gitu ya, the lovers, cinta sejati gitu ya. Ini adalah cinta sejati kalian gitu ya, itu ya. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle. Bagus sekali ya energinya ya. Nice. Oke, monologi oracle untuk teman-teman Aquarius di sini. Oh, langsung. New Moon in Leo, bisa jadi ini nanti mungkin sekitar Agustus ya. Confidence is your key to success. Kembali lagi di sini, kalau misalnya teman-teman melihat pergerakan planet ya, ada beberapa planet yang nongkrong di Leo di sini ya. Terus seperti ada Jupiter di Leo gitu ya, itu juga Venus di Leo gitu ya, itu ininya
yang pushing energi kalian ya, yang mendorong energi kalian dari atas gitu ya. Confidence is your key to success gitu ya. Percaya diri adalah kunci sukses kalian. Keep going itu tadi ya, the fools itu tadi ya. Percaya diri saja ya. The Magician di sini juga kartu yang menunjukkan bahwa ya kalian sangat menguasai resource kalian dan kalian sangat percaya diri sekali dengan diri kalian. Ini adalah mastery energi, gitu ya. Itu oke. Mari kita lihat untuk Animal Spirit Oracle-nya. Mohon bantuan semesta satu kartu. Bisa jadi kalian berurusan dengan Gemini atau Virgo atau Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Sini ya. Satu kartu semesta untuk animal spiritnya bagi teman-teman Aquarius di sini. Oke. Semesta berkata Snow Leopard Spirit, Self-Reliance. Self-Reliance itu intinya kemandirian ya. Kalian menggantungkan diri pada diri kalian sendiri ya. You are strongly independent and often solitary. Gitu ya. Itu tadi ya dengan adanya kartu The Hermit dan Five of Pentacles tadi ya. Itu kartu The Hermit dan Five of Pentacles ini energinya sangat lonely sekali teman-teman ya, tapi lonely yang full of wisdom gitu ya. Integrity is important for your best outcome. Integrity penting untuk hasil akhirnya, hasil akhir kalian. Cloak yourself with invisibility and walk with shamans. Jadi liputi diri kalian dengan invisibility, itu sesuatu hal yang tidak terlihat gitu ya, and walk with the shamans gitu ya, dan berjalanlah bersama shamans di sini penyihir ya, bisa jadi dengan semesta gitu ya. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. Gunakan intuisi kalian dan biarkan hidup terbuka sendiri dengan sempurna gitu ya. Jadi teman-teman di sini intinya ini tadi ya, saya merasakan adanya energi kepercayaan diri gitu ya. Jadi invisibility ini di sini lebih pada cloak of invisibility ini lebih pada ya kalian gimana ya, kalau seseorang yang percaya diri itu ya berfokus pada dirinya sendiri ya. Kalian seperti intinya tidak peduli dengan orang lain gitu ya. Jadi kalian merasa bahwa ketika kalian berjalan di keramaian gitu ya, kalian hanya merasakan energi kalian gitu ya, yang jalan ke depan gitu ya. Kalian tidak merasakan energi-energi di sekitar kalian gitu ya. Jadi itu self reliance, karena kalian sangat independen sekali gitu ya. Itu, dan itu suatu kelebihan. Mungkin hal itu yang membuat seseorang ini tertarik pada kalian gitu ya. Kembali lagi saya tadi merasakan adanya energi jaga image gitu ya, jinak-jinak merpati gitu ya. Itu jadi intinya energi yang malu-malu mau gitu ya. Itu jadi kelihatannya independen, bisa usaha sendiri gitu ya, tapi ya bagaimanapun juga ya kalian akhirnya masih tetap menunjukkan kekelamsian gitu ya, dan itu membuat seseorang tertarik dengan kalian gitu ya. Itu oke, itu ya teman-teman Aquarius ya. Congrats bagi teman-teman Aquarius yang baru saja menemukan seseorang di sini yang menarik untuk hidup kalian gitu ya, yang mewarnai hidup kalian ke depan. Sampai jumpa di bacaan Aquarius yang berikutnya ya. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aquarius. Terima kasih, salam satu semesta.